غرباء 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 غرباء. Kita Bapak Ibu sekalian, saya dan Anda dan seluruh umat yang syahadat dari Bani Adam, dari anak Adam, mau orang bule di Amerika sana, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Arab Jazirah Arab atau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya teman-teman sekalian ini, kalau kita faham dan tahu bahwa Islam adalah agama benar, akan kita lihat rentetan sejarahnya. Nabi Muhammad SAW untuk pertama hijrah ke Madinah dihitung tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah, gitu kan? Karena hijrah Nabi ke Madinah. Waktu itu teman-teman sekalian, kota Madinah masih sangat sederhana. Bangunannya tanah liat. Yang ada cuma kebun-kebun kurma. Tidak ada sistem ekonomi yang rapi, nggak ada peradaban, tidak ada militer yang kuat, biasa. Dan waktu itu, kalau kita ibaratkan laptop saya ini kota Madinah misalnya, maka dunia ini misalnya masjid ini, dua sisi dunia ini dikuasai. Sisi baratnya Madinah, tepatnya di Asia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, ini semua dikuasai oleh kerajaan besar namanya Persia. Ini penyembah api, penyembah api. Sisi yang lainnya, timurnya Jazirah Arab, seluruh Afrika, seluruh Eropa dikuasai oleh Bizantium Romawi. Ini beragama Nasrani. Jadi ada dua kekuatan besar waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi. Kita hitung saja 10 tahun terakhir Nabi SAW hijrah di Madinah. Ini rintetan historinya ya. Kita masuk ke Madinah. Nah di Madinah mulai tahun 1 Hijriah. 1 Hijriah teman-teman, waktu itu Nabi SAW tahu ada negara besar dua ini. Tapi apakah Nabi pernah meminta tolong kepada Persia dan Romawi untuk ngirim satu orang ahli perangnya datang dong ajarin kita di sini? Atau mengutus sahabat ke sana belajar militer sama mereka? Apakah pernah Nabi SAW teman-teman sekalian mengambil sistem ekonomi yang ada di Persia atau di Romawi yang sudah berkembang, kerajaan besar mereka, sudah punya sistem ekonomi? Nggak pernah. Apakah Nabi SAW, jadi militer nggak pernah, ekonomi nggak pernah. Apakah Nabi SAW pernah mengambil peradaban mereka? Romawi dulu terkenal dengan bangunan-bangunannya. Persia terkenal dengan bangunan-bangunan. Peradaban mereka luar biasa. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngambil itu semua. Lalu Nabi SAW apa yang dibangun? Dimulai dari apa? Sekarang kita ini generasi muslim ini. Dimulai dengan kota yang sangat kecil namanya Madinah, tidak punya peradaban, tidak punya ekonomi yang sistem ekonomi yang rapi, tidak punya juga sistem militer yang kuat. Dari situ landasannya Al-Quran dan Sunnah. Nggak butuh yang lain. 11 tahun, 10 tahun Nabi SAW di Madinah, dari tahun 1 sampai awal tahun 11 Hijriah. Nabi SAW terapkan itu, dan sebelum beliau meninggal Al-Quran sudah sempurna turun 30 juz. Maka seluruh Jazirah Arab waktu itu tunduk. Setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah kurang lebih di tahun 8 Hijriah, maka seluruh Jazirah Arab, suku-suku Arab datang mengucapkan syahadat di Madinah. Tunduk semuanya dengan hukum Nabi SAW. Sampai Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hai Muhammad, kemenangan Allah sudah datang, pembebasan kota Mekah, dan pasti
Kau akan lihat manusia setelah itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Tugasmu hanya nyampaikan, selebihnya bukan urusan kamu. Maka bertasbihlah kau pada saat itu kepada Tuhanmu, dan bertaubatlah kalau punya salah-salah gitu. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hambanya. Pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW meninggal, masuklah masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakar ini berkuasa teman-teman dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, 2 tahun saja. Tapi waktu itu wilayah Bahrain udah masuk wilayah Islam, dan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid diutus oleh Abu Bakar menuju ke negeri Syam, utara Jazirah Arab. Utara Jazirah Arab. Jadi masuk Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. 4 ini dulu adalah basis kekuatan, tembok kekuatan Bizantium Romawi. Maka diutuslah Khalid bin Walid, baru mau menyerang, meninggal Abu Bakar di tahun 13 Hijriah. Masuklah pimpinan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23. Ini masa keemasan yang luar biasa. 10 tahun Umar bin Khattab berkuasa. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dari Madinah, suruh ganti Khalid bin Walid jadi pemimpin di medan perang yang lagi nunggu. Kami yang memimpin, hai Abu Ubaidah, Khalid bin Walid jadi wakilmu. Tembus tuh negeri Syam. Masuklah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan menembus, berhasil. Di sini terjadi perang yang sangat terkenal namanya Yarmuk, perbatasan antara Yordania sama Palestina, dan menang kaum muslimin. Perang Yarmuk, perang masa kejayaan yang luar biasa, menghadapi pasukan Bizantium Romawi yang jumlahnya sekitar 250.000 orang, dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya 12.000 orang. 12.000 lawan 250.000. Ini luar biasa, ini 200 kali lipat. Maka teman-teman sekalian, menang di tahun 15 Hijriah. Palestina takluk pada saat itu. Tempat pusat orang-orang Nasrani, dianggap kudus, ya, terhormat, tersuci, dan juga pada saat itu tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam alaihissalam di situ. Banyaklah kuburan, dianggap Nabi Musa di situ, nabi-nabi Bani Israel, Daud, Ayub, Yunus, dan seterusnya, semua di Palestina. Takluk di tangan kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan diiklankan di Madinah, siapa saja yang mau jihad silakan, tidak harus orang militer. Semua sahabat berbondong-bondong terkumpul, 30.000 orang. Pergi ke wilayah timurnya, timurnya Jazirah Arab, menembus wilayah Persia. 30.000 ini teman-teman melawan sama 240 atau 250.000 pasukan Persia. Dengan sangat luar biasa besarnya pasukan ini, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menembus. Tentu ada kisah di sini, banyak kisah-kisah unik tentang peperangan itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, terjadi perang namanya Qadisiyah, dan juga menang. 30.000 mengalahkan 240.000. Berarti dengan tahun 15 Hijriah saja, kaum muslimin sudah menguasai Asianya, wilayah utaranya Jazirah Arab, dan wilayah barat, timurnya Jazirah Arab. Sekarang tinggal wilayah barat, Afrikanya. Di tahun 20 Hijriah, Amr bin As radhiyallahu anhu yang ikut di pasukan Abu Ubaidah ke negeri Syam mengatakan, ya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, kenapa kita nggak tembus Afrika? Sekalian kita tembus saja. Kata Umar, baiklah, pimpinlah kamu peperangan. Dipimpin 8.000 pasukan menembus Mesir tahun 20 Hijriah. Dan Mesir waktu terbuka, seluruh Afrika bagian utara, Tunis, Jazair, Maroko, tembus semuanya. Seluruh Afrika terbuka. Dan nanti kita lihat di dinasti Umayyah akan tembus muslimin sampai ke Spanyol di Eropa, gitu kan. Jadi cerita teman-teman sekalian, di tahun 20 Hijriah setengah dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Seluruh wilayah Asia
Tadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia masuk semua dalam Islam. Kemudian wilayah negeri Syam utara, Lebanon, Syria, kemudian Jordania dan Palestina. Di atasnya juga wilayah Turki bagian Asia juga sudah masuk Islam. Kemudian Afrika seluruhnya akhirnya masuk Islam pada saat itu di bawah kekuasaan Islam tahun 20 Hijriah. Teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, Abu Bakar sama Umar tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, tidak pernah belajar militer dari Eropa, belum ada mereka pada saat itu. Ada kekuatan militer mereka, tapi tidak pernah mereka belajar. Dan pertanyaannya, apakah menguasai wilayah setengah dunia ini berarti tidak punya ekonomi yang baik, tidak punya tatanan sosial yang baik, tidak punya pengaturan militer yang baik? Ini banyak umat Islam tidak sadar kalau sebenarnya agama kita ini super lengkap, semuanya ada. Dan pada saat generasi-generasi awal menerapkan, kita memimpin dunia teman-teman sekalian. Kita rentet lagi sejarahnya. Sudah setengah dunia dikuasain pada saat itu, sampai Umar bin Khattab meninggal tahun 23, naiklah Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Utsman bin Affan mulai mengekspansi kapal-kapal perang, dan radhiyallahu anhum ajma'in, Utsman bin Affan ini fokus pengiriman dai-dai. Dan ada beberapa fakta sejarah kalau Islam itu masuk di Indonesia di zaman Utsman bin Affan. Ada beberapa situs kuburan yang ditemukan di wilayah Aceh, itu nama-namanya kalau direntet ke buku-buku sejarah Islam itu nama dai-dainya Utsman bin Affan. Masuk Islam di zaman itu, Utsman bin Affan. Tahun 37 sampai 40 Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib menyelesaikan fitnah internal. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah internal sampai tahun 40 Hijriah. Setelah itu teman-teman sekalian, berdiri dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama. Namanya Umayyah, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majma'in, tahun 40 atau kita katakan 41 sampai 132 Hijriah. Setelah itu datang, ini banyak kiprah-kiprahnya nih. Kemudian datang Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Di zaman inilah, di zaman Abbasiyah ini dan di zaman Umayyah keluar ulama-ulama besar ya. Di antaranya 4 imam madhab, kemudian ke-6 perawi-perawi hadis ya. Perawi-perawi hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ini semua keluar di generasi ini. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Abbasiyah runtuh tahun 656 Hijriah di tangan suku Tatar dari Mongolia, berdiri setelah itu ada 3 kerajaan, tapi 2 kerajaan yang terakui di dalam sejarah Islam, yang satu tidak diakui karena yang satu ini dari kelompok Syiah. Namanya Safawiyah, yang sekarang menjadi Iran. Ini berubah dari Safawiyah menjadi Republik Iran sekarang kurang lebih kalau saya tidak salah 1938 Masehi. Kemudian ada berdiri namanya dinasti Mongolia. Ini berdiri di Turki, berdiri di India. Di India. Ini berubah sekarang menjadi Pakistan. Dulu India itu semua dikuasai oleh khilafah ini, kerajaan ini. Tapi runtuh, setelah itu wilayah-wilayah mayoritas Islam seperti Punjab dan yang lain-lainnya terbentuk wilayah-wilayah, maka terbentuklah nama Pakistan, nama kota-kota atau wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim, menjadi negara Islam. India sisanya tetap dengan agama mereka. Itu juga kalau tidak salah, kalau tidak tertukar sekitar 1928 atau 1938. Yang kita ingin titik beratkan dinasti terbesar, yaitu Utsmaniyah. Utsmaniyah ini teman-teman yang ada di Turki, itu berdiri tahun 670 Hijriah sampai 1335. 1335. Kita sekarang 1437. Kalau kita kurang, tahun kita sekarang 1437,
sampai masa kejayaan terakhir Utsmaniyah 1335, kurang lebih 92 tahun saja yang lalu. 92 tahun yang lalu saja umat Islam tidak menguasai dunia. Hanya itu. Sebelumnya kita luar biasa kiprahnya umat Islam ini. Utsmaniyah itu teman-teman sekalian, seluruh wilayah Islam itu dikuasai sama dia. Termasuk Indonesia dulu, kita punya ada kesultanan banyak. Ada Kesultanan Tidore di mana? Di daerah Maluku, ada kerajaan Aceh, ada Sultan Hasanuddin dan Alauddin ayahnya di Makassar, ada Sultan Banten, ya kerajaan Banten. Semua ini mereka rujuk kepada Utsmaniyah. Mereka semuanya ya kembali ke sana. Anggap ada khalifah di sana dan mereka dianggap sebagai gubernur-gubernurnya. Walaupun di Indonesia dianggap sebagai raja-raja gitu. Jadi kekuatan Islam sangat luar biasa gitu. Dan ini semua teman-teman karena kasuistiknya adalah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah masih menjadikan Islam Al-Quran sebagai landasannya. Tentu dengan ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kerajaan-kerajaan ini juga punya banyak kekurangan, tapi juga punya banyak kelebihan. Cuman yang kita perlu tahu teman-teman sekalian, sampai pada tahun 1924 Masehi, waktu Turki mulai mengubah khilafah Islamiyah mereka menjadi, ya diubah menjadi republika, sudah mulai pakai sistem mengekor sama orang non-muslim, sama Indonesia dari republika ngekor sama Belanda, Malaysia ngekor sama Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko ngekor sama Perancis. Akhirnya di bawah jajahan mereka-mereka ini. Dan umat Islam meninggalkan agamanya. Jadi landasan negaranya sudah bukan lagi Islam. Ekonominya sudah ekonomi yang bukan Islam lagi. Ya. Sudah luar biasa ekonomi mereka. Ekonominya sudah pakai sistem kapitalisme lah, sistem beberapa sistem yang sekarang berputar yang berjalan. Kemudian kita lihat juga sistem kenegaraan sudah bukan lagi hukum pemerintahan Islam, tidak ada lagi kisos ya. Semuanya hukum-hukum cuma di penjara, orang boleh sogok keluar dan seterusnya, hukum-hukum manusia. Pada saat Turki mengubah itu teman-teman sekalian, di tangan seseorang yang disayangkan sekali, banyak umat Islam mempelajari di sekolah-sekolah mereka seakan-akan orang ini tokoh Islam. Padahal orang ini pengaco nih, gitu kan. Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ini dia yang mengubah, menghapus khilafah menjadi republika. Dan semenjak itu dihapus, maka yang terjadi adalah Turki menjadi negara terpuruk di dunia nomor 100 sekian. Terpuruk. Dulunya memimpin dunia. Sampai teman-teman sekalian, orang-orang masih ada manuskrip para pendeta dan pastor di Eropa, mereka mengatakan di mimbar-mimbar mereka, kami takut dengan perkembangan generasi muda kami. Orang-orang Eropa, anak-anak muda kayak anda anak-anak muda misalnya, yang sekarang banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim. Dulu, ini baru 90 tahun yang lalu saja para pastor dan pendeta mereka mengatakan kami khawatir dengan generasi muda kami karena semuanya mereka mengikuti cara hidupnya umat Islam. Makannya, pakaiannya, cara ngomongnya, bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu kalau mau melamar wanita, laki-lakinya bisa bahasa Arab, itu dianggap paling maju. Teknologinya bagus, maksudnya orang yang berpendidikan. Di Eropa begitu dulu. Saya punya gambarnya, sampai sekarang ada di WhatsApp saya, manuskrip. Dulu teman-teman sekalian, raja-raja Eropa, yang kebetulan ada ini Raja Austria, masih hitam putih. Ini sudah masuk tahun 1900-an sekian, gitu kan. Waktu Turki masih dalam zaman khilafah, ratu-ratu Eropa non-muslim semuanya pakai cadar. Semuanya pakai cadar. Dan di situ ditulis keterangannya, raja-raja Eropa berkeyakinan sebagaimana Khalifah Utsmaniyah, kalau kaum wanita tidak boleh sembarangan orang lihat, terutama ratu-ratu. Jadi pakai cadar, Nasrani tapi pakai cadar karena ikutin ratunya Utsmaniyah. Mereka menciplak hidup kita. Semua pola makannya, pola berbicaranya. Tadi saya bilang sampai kalau bisa bahasa Arab itu luar biasa pada saat itu. Prestasi dianggap orang ini sangat berpendidikan. Diterima lamarannya langsung. Padahal Nasrani dengan Nasrani gitu.
Teman-teman sekalian, pada masa itu kalau lewat kapal-kapal perangnya Turki, semua gereja tidak berani bunyiin loncengnya. Semua gereja, itu ada semua tertulis. Ini tulisan manuskrip, memang masih tulisan tangan, keterangan ada. Bahkan dikuatkan dengan foto-foto di Turki, di museum Turki masih disimpan. Di Spanyol kita masih punya data-data, semuanya ada. Dan ini termasuk saya angkat pada saat saya tulis tesis S2 saya tentang masalah itu. Bagaimana banyaknya situs-situs, bukti-bukti, fakta-fakta yang harus generasi muda Islam tahu bahwasanya kita ini pemimpin dunia. Jangan terus dinabobokkan dengan keadaan. Kita sekarang balik, kita yang mencontohi mereka. Mungkin sini teman-teman di Bali tahu. Lihat kalau generasi muda kita ikutin non muslim, mabuk setiap malam, berzina sana sini, foya-foya. Itulah kehidupan mereka. Kehidupan kita memang tidak. Azan ke masjid, emang begitu. Haram-haram, halal-halal. Karena yang kita sedang bawa agama benar, kita harus luruskan, sebarkan ke mereka. Jangan dibalik nih. Kapan kita balik kita terpuruk, pasti begitu. Ini fakta. Kita nggak bisa bohongin. Ini rentetan histori sejarah teman-teman sekalian. Kalau yang kadang sedang kita anut ini bukan main-main ini. Ini agama Islam, agama yang paling benar. Ini nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi harus teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan juga sampai kepada generasi muda muslim tentang masalah informasi ini, kita nggak boleh nabobok terus nih.